Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Musa adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Misi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sama dengan nabi yang lain. Beliau menyampaikan risalah tauhid kepada umatnya agar hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya sama dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ternyata, kedua nabi ini pernah bertemu dan memperbincangkan umat masing-masing. Bahkan, Nabi Musa menangis. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau juga adalah nabi yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga termasuk 5 golongan nabi yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam berdakwah. Kelimanya diberi gelar Ulul Azmi, termasuk di dalamnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga termasuk nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Kecintaan dan kasih sayang beliau kepada umatnya dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 163. Dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan kisah dari ayat tersebut. Kaum Nabi Musa alaihissalam adalah kaum yang paling pembangkang kepada utusan Allah sebelum mereka diazab menjadi kera. Allah memerintahkan untuk melakukan ibadah di hari Kamis, namun ibadah itu pun ditunda karena permintaan umat Nabi Musa alaihissalam. Ibadah pun kembali ditentukan pada hari Jumat. Ketika tiba hari Jumat, Nabi Musa pun datang menemui umatnya menagih janji. Namun sayang sekali, umat Nabi Musa alaihissalam meminta diundur lagi sampai besok dan berjanji untuk tidak melanggarnya lagi. Nabi Musa pun mendatangi umatnya di hari Sabtu. Lalu Allah menguji mereka dengan memunculkan ikan-ikan di laut. Mereka sangat bahagia. Mereka pun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menunda ibadah mereka menjadi hari Minggu. Saat mereka mencari ikan di laut, mereka pun diazab oleh Allah dengan mengubah mereka menjadi kera. Hal ini menunjukkan bentuk kasih sayang Nabi Musa kepada umatnya yang selalu diberi kemudahan ketika mereka meminta ibadah diundur. Perubahan wujud umat Nabi Musa alaihissalam menjadi kera diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Nabi yang juga memiliki kasih sayang yang besar kepada umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, tepatnya di langit ke-6. Mereka pun bercerita tentang umat masing-masing, namun saat ditinggalkan, Nabi Musa alaihissalam pun menangis. Lalu ada apa? Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Kasyaful Mi'raj, karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Beliau menuliskan kisah tersebut bahwa saat Rasulullah memasuki langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa alaihissalam memiliki kulit putih kemerah-merahan. Perawakannya tinggi seperti laki-laki Syamuah. Beliau memiliki rambut yang tebal. Nabi Muhammad pun memberi salam kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lalu membalas dengan mengucapkan selamat datang kepada saudaranya yang soleh, sekaligus Nabi yang soleh, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun berkata, orang-orang mengira bahwa akulah golongan anak Adam manusia yang termulia di sisi Allah daripada orang ini. Maksudnya Nabi Muhammad. Tetapi sesungguhnya dia yang termulia di sisi Allah daripada aku sendiri. Setelah ditinggalkan Rasulullah karena harus melanjutkan perjalanan ke langit ke-7, tiba-tiba saja Nabi Musa alaihissalam menangis. Baginda Rasulullah pun bertanya alasan Nabi Musa menangis. Nabi Musa pun menjawab bahwa ia menangis karena seseorang setelahnya diutus untuk umat yang lebih banyak masuk surga daripada Bani Israel. Bangsa Israel mengira bahwa Nabi Musa lah golongan anak cucu Adam yang paling mulia.
Nabi Musa pun melanjutkan dan berkata, ia pun masih hidup di dunia dan datang sesudahku, dan aku sendiri telah berada di akhirat atau alam arwah. Andai kata ia hanya sendiri saja atau masuk surga, bukan membawa umatnya, aku tidak merisaukannya. Tetapi beserta umatnya yang banyak sekali, Masya Allah. Dan sahabat beriman, patutlah kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena dari penuturan Nabi Musa alaihissalam, umat Rasulullah banyak yang masuk surga dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Semoga kita menjadi salah satu di antara penghuni surga bersama Rasulullah. Terlebih lagi, Rasulullah adalah penghuni surga yang pertama. Hal ini sesuai dengan hadis beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.